Kisah pocong, penunggu pohon Kamboja. Namaku Rehan, usia 22 tahun, mahasiswa semester akhir, tapi lebih sering dikenal sebagai konten kreator horor di media sosial. Akunku nggak besar, paling cuma 1000-an followers, tapi aku punya ambisi. Aku ingin viral, apapun caranya. Malam itu, aku putuskan ikut challenge yang lagi ramai di TikTok. #Midnight Selfie Challenge. Tantangannya sederhana, foto selfie jam 12 malam di tempat angker, dan pilihan tempatku bukan sembarangan. TPU Anggrek, kuburan tua di pinggiran kota yang sudah ditutup selama lebih dari 10 tahun. Katanya, pernah ada penggali makam yang meninggal mendadak saat menggali liang lahat di sana. Jantungnya berhenti, tubuhnya ditemukan kaku, seperti tali pocong yang baru saja dilepas, padahal dia masih hidup beberapa menit sebelumnya. Cerita itu justru membuatku semakin semangat. "Bro, yakin lo mau ke sana sendirian?" tanya Dimas, temanku yang biasanya neminin enggunten. "Kapan lagi? Bisa viral? Lo bantuin rekam, gue yang selfie." Dan begitulah, malam itu, tepat jam 11:50, kami sampai di TPU Anggrek. Angin dingin langsung menyergap begitu kaki melangkah ke halaman depan. Bau tanah basah dan bunga melati busuk menusuk hidung. Tak ada lampu jalan, hanya senter dari HP kami yang menyala. Redup, Dimas sempat ragu masuk. "Han, serius, ini tempatnya udah gak dipakai. Kuburannya banyak yang bolong. Lo lihat itu." Ia menunjuk sebuah gundukan tanah yang terbuka sebagian. Di dalamnya, papan nisan kayu patah 2, dan ada tali putih mencuat ke permukaan seperti usus. Aku pura-pura gak lihat. Fokusku cuma satu, selfie. Aku berdiri di tengah deretan nisan tua, mengatur angle kamera agar wajahku kelihatan jelas, dan backgroundnya cukup menyeramkan. Lalu aku klik tombol shutter, cekrek, 1, 2, 3 kali. Aku selfie, lalu kupilih satu yang paling creepy, yang pas ada kabut lewat di belakangku. Kami bergegas pulang. Gak terjadi apa-apa malam itu. Gak ada pocong, gak ada suara aneh, hening. Sejujurnya, tapi itu berubah saat aku cek hasil fotonya di rumah. Di foto terakhir, di pojok kanan atas, ada sesuatu. Bayangan putih berdiri di balik nisan. Samar, tapi jelas berbentuk tubuh, tegak, seperti seseorang yang dibungkus kain putih dari kepala sampai kaki. Dan yang paling bikin bulu kuduku meremang, ia tersenyum. Awalnya kupikir itu efek pencahayaan, tapi makin kutatap, makin terasa nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Tanpa pikir panjang, aku unggah foto itu ke akun Instagramku dengan caption, "Midnight Challenge sukses." Tapi siapa itu di belakang? Tak butuh waktu lama, notifikasi langsung membanjiri ponselku. Like, komentar, DM. Astagfirullah, itu beneran pocong, bang? Itu bukan lo kan? Gue zoom, asli merinding. Dalam satu malam, followersku naik ratusan. Akunku mulai direpost. Akun-akun horor terkenal. Bahkan ada channel YouTube yang ngebahas fotoku. Aku senang, sekaligus takut. Apalagi ketika membaca satu komentar yang tak bisa kuhapus dari pikiranku. Itu bukan pocong biasa. Dia sedang tersenyum karena kamu barusan membangunkannya. Aku tertawa kecil membaca itu, mencoba menganggapnya bercanda. Tapi malam itu, saat aku bersiap tidur, sesuatu terasa salah. Senter tasku jatuh sendiri dari rak. Kipas angin tiba-tiba berhenti berputar, dan suara notifikasi HP berbunyi ting pelan, seperti bisikan. Kubuka notifikasi itu. Satu komentar baru masuk, dari akun tanpa nama, tanpa foto, profil. "Terima kasih Rehan, kita akan lebih dekat." Di foto selanjutnya, aku menelan ludah. Kupandangi layar ponsel yang tiba-tiba bergetar sendiri. Lampu kamar meredup, dan di cermin kamar, aku melihat bayangan putih
berdiri di belakangku. Tanpa kepala, tegak, membisu, dan tersenyum. Aku berbalik secepat mungkin, tapi tak ada siapapun di belakangku. Cermin itu pun kini gelap seolah baru saja memantulkan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Dimas, ku kontak tengah malam, tapi pesan WhatsAppku cuma centang 1. Tak pernah dibaca. Keesokan harinya, dia tidak datang ke kampus. HP-nya mati. Dan yang lebih aneh, akun Instagram Naya mengunggah sebuah story, foto selfie gelap, seperti di ruangan kosong. Tapi captionnya bikin jantungku nyaris berhenti. Kita semua akan ikut selfie. Sejak malam itu, aku mulai sulit membedakan mana dunia nyata dan mana yang bukan. Setiap aku buka media sosial, rasanya seperti masuk ke dalam ruang hampa yang sunyi. Meskipun jumlah followersku terus naik, setiap notifikasi berbunyi, jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena senang, tapi karena takut. Jika komentar yang muncul adalah dari akun itu lagi, akun tanpa nama, tanpa foto, tanpa bio, akun yang semalam meninggalkan komentar mengerikan, kita akan lebih dekat. Di foto selanjutnya, pagi itu, aku berusaha menjalani hari seperti biasa. Datang ke kampus, ngopi, sok santai di hadapan teman-teman. Tapi Dimas tak kunjung datang. Tak ada kabar, tak ada pesan. Bahkan HP-nya tidak aktif sejak semalam. Aku coba tanya ke teman sekosan dia. Dia nggak pulang semalam, kata Rizky. Satu kos dengan Dimas. Terakhir lihat dia itu, pergi sama Lohan? Selfie di kuburan, katanya. Aku tercekat, jadi dia nggak pulang setelah dari pemakaman. Padahal kami berpisah di depan minimarket. Dan aku jelas lihat dia jalan ke arah kosnya. Aku makin gelisah ketika membuka akun Instagram. Dimas, story-nya masih aktif. Foto gelap, seperti di kamar kosong, dengan caption, "Kita semua akan ikut selfie." Yang bikin aku hampir muntah. Wajah Dimas ada di pojok gambar, tapi tidak seperti biasanya. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka setengah, seperti ingin berteriak. Dan di belakangnya, samar terlihat kain putih melayang, membentuk lipatan seperti tali pocong. Aku zoom bagian itu, dan ya, itu bukan cuma kain, itu pocong. Lagi-lagi, tersenyum. Malam itu, aku tak bisa tidur. Lampu kamar sengaja kupadamkan, tapi rasa takut menolak untuk hilang. Ponselku berdering jam 2:17 dini hari. Bukan panggilan, bukan alarm, tapi suara getar panjang dari notifikasi komentar. Aku mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Satu komentar baru masuk. Dari akun yang sama, tanpa nama, tanpa apapun. Foto ketiga, lebih jelas ya. Aku ludah. Foto ketiga, langsung kubuka galeri. Foto ketiga dari sesi selfie malam itu. Belum pernah aku unggah. Tapi sekarang, entah kenapa, gambar itu berubah. Pocongnya lebih dekat. Bukan di belakang nisan, tapi di belakang bahuku sendiri. Samar, tapi terlihat wajah putih dengan mata kosong mengintip dari balik bahu kiriku, seolah sedang ikut selfie bersamaku, dan mulutnya setengah terbuka. Ada sesuatu di dalamnya, kusut, gelap, seperti jari-jari manusia yang menggenggam dari dalam. Aku langsung melempar ponsel ke tempat tidur. Nafasku memburu, tubuhku mulai berkeringat dingin. Tak lama, HP-ku bergetar lagi. Kali ini bukan komentar, tapi DM dari akun yang sama. Mau ikut selfie juga, Rehan? Tanpa pikir panjang, aku keluar kamar, berjalan cepat menyusuri lorong kos yang remang. Tapi saat tiba di pintu depan, kulihat semua daun pintu kamar tertutup rapat, kecuali satu, kamar nomor ke-7, kosong, tak berpenghuni sejak lama. Tapi malam itu, pintunya terbuka sedikit, seolah sedang menungguku. Aku tahu harus pergi, harus kabur, tapi langkah kakiku malah bergerak mendekat.
Tanganku meraih gagang pintu dan perlahan mendorongnya terbuka. CK3 TTTT, bau busuk, langsung menyeruak keluar. Seperti bangkai tua yang terendam air. Di dalam kamar, hanya ada ranjang tua dan cermin besar berdiri di ujung ruangan. Lampu di lenggit-lenggit berkedip lemah. Aku melangkah masuk, perlahan, dan saat menatap cermin itu, jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Aku melihat diriku sendiri sedang selfie. Tapi ini bukan pantulan, aku tidak memegang HP. Aku hanya berdiri terpaku. Namun dalam bayangan cermin, aku sedang tersenyum. Dan di belakangku, pocong itu sudah berdiri tepat di belakang tengkukku. Wajahnya semakin jelas, matanya melotot, dan melotnya terbuka lebar. Aku mundur, hampir jatuh. Tapi saat aku berbalik, tak ada siapa-siapa. Kamar itu kosong, tapi cermin tetap menunjukkan dua sosok, aku dan dia. Cukup. Aku lari keluar dari kamar itu, kembali ke kamarku sendiri, dan mengunci pintu. Tanganku gemetaran saat membuka HP. Aku hapus semua foto selfie di pemakaman, hapus unggahan Instagram, log out dari semua akun. Tapi ketika aku buka kamera depan, layar menunjukkan dua wajah. Aku dan pocong berdiri berdampingan, seolah kamera telah menyatu dengan dunia mereka. Esok paginya, HP-ku rusak total. Layarnya hitam, hanya menampilkan satu kalimat putih yang berkedip, seperti teks tua dari era komputer 90-an, sekarang giliranmu selfie. Untuk mereka, sejak malam itu, aku tak pernah lagi menatap kamera dengan cara yang sama. Aku pindah tempat kos, ganti nomor HP. Bahkan aku nonaktifkan semua media sosialku. Tapi tetap saja, sesuatu terus mengikuti. Dan yang paling mengerikan adalah orang-orang di sekitarku mulai mati satu persatu. 3 hari setelah aku melihat wajahku sendiri, sedang selfie di cermin kamar kosong itu, kabar duka pertama datang. Rizky, teman sekosan Dimas, ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi. Lehernya terikat, bukan dengan tali tambang, tapi dengan tali putih panjang, seperti tali pocong. Tali itu tergantung di paku yang anehnya sudah berkarat, padahal kamar mandinya baru direnovasi bulan lalu. Yang membuatku tercekat adalah sebelum meninggal, Rizky sempat mengunggah satu foto hanya sesaat sebelum ajalnya. Foto gelap di depan cermin, captionnya cuma satu kalimat, ada yang ngajak selfie, dan setelah itu tak ada lagi Rizky. Aku tak sanggup diam. Aku menyelidiki, mencari tahu apakah mungkin ini semua cuma kebetulan. Tapi semakin aku gali, semakin mengerikan yang kutemukan. Ada akun-akun yang dulu pernah mengikuti tantangan Midnight Selfies, semuanya sekarang offline. Beberapa hilang, dan 1-2 diketahui meninggal dengan cara yang aneh. Aku menemukan satu thread lama di forum horor. Isinya curhatan seseorang yang mengaku pernah menangkap sesuatu dalam foto selfie-nya. Ia mengatakan bahwa pocong yang muncul dalam foto bukan sekadar entitas kasat mata, melainkan penanda bahwa arwah itu sudah terhubung denganmu. Dan satu-satunya cara agar dia bisa menampakkan diri sepenuhnya adalah dengan terus dilihat orang. Semakin banyak yang melihat foto itu, semakin nyata ia jadi. Media sosial adalah jalannya. Setiap like, setiap komentar adalah tumbal. Aku bergidik. Kalau itu benar, maka viralnya fotoku adalah kesalahan fatal. Akunku sempat menembus 10.000 followers hanya dalam 2 hari setelah foto pocong itu beredar. Video analisa muncul di mana-mana. Orang-orang mengcapture, merepost, bahkan mengedit ulang untuk dijadikan meme horor. Setiap foto itu menyebar, kutukan juga menyebar. Malam itu, aku bermimpi aneh. Aku berada di dalam sebuah aula besar dan gelap. Tak ada suara, hanya deretan cermin-cermin besar yang tergantung di dinding,
Semuanya menghadap ke tengah ruangan, dan di tengah ruangan itu ada ratusan orang berdiri dalam diam. Mereka semua menatap ke arahku. Tapi wajah mereka bukan wajah manusia. Kosong, pucat, terbungkus kain putih. Semua mengenakan kain pocong, tapi berdiri tegak, menghadap ke arahku, sambil tersenyum lebar. Seolah-olah aku adalah pusat perhatian mereka. Di antara kerumunan itu, aku melihat Dimas dan Rizky. Wajah mereka membiru, mata kosong, tapi mereka terus tersenyum, sama seperti makhluk lain di sekelilingnya. Seseorang menyodorkan ponsel ke tanganku. Layar menyala. Kamera depan aktif di layar itu. Aku melihat wajahku, dan satu suara terdengar dari belakang. Senyum, Rehan, waktunya selfie terakhir. Aku terbangun dengan napas tersengal. Peluh dingin mengalir deras di punggung. Tapi yang paling membuatku nyaris pingsan adalah kenyataan bahwa ponselku menyala sendiri dan aplikasi kamera terbuka secara otomatis. Dengan mode selfie, aku tak tahu harus mengadu ke siapa. Orang tuaku tak percaya. Polisi bahkan akan menertawakanku kalau aku bilang dikejar. Akun Paukang dan teman-temanku sekarang malah ikut-ikutan. Mereka membuat video reaction dari kisahku. Misteri pocong selfie Rehan jadi bahan konten. Dan mereka mulai menerima komentar aneh juga. Salah satu temanku, Gina, mengirimiku screenshot komentar dari akun yang tak dikenal. Bagus selfie-nya. Mau ikut juga? 2 hari kemudian, Gina hilang. HP-nya ditemukan di taman belakang rumahnya. Kamera terbuka, lensa pecah. Foto terakhir di galeri menunjukkan wajahnya sedang menangis. Dan di belakangnya, satu tangan putih menggenggam rambutnya. Aku mencoba satu-satunya hal terakhir yang bisa kulakukan, membuat pengakuan. Aku rekam video panjang, menceritakan semuanya. Dari awal tantangan selfie, sosok pocong, komentar misterius, dan bagaimana semua yang melihat fotonya berakhir mati atau hilang. Aku tidak berani upload di akun lamaku. Aku buat akun baru, tanpa nama, tanpa foto, hanya satu unggahan video. Itu kuunggah jam 3 pagi. Dan dalam waktu 1 jam, ditonton 17.000 kali. Komentar mulai masuk. Rata-rata tak percaya. Terlalu drama. Editan, cerita karangan. Tapi di antara semua komentar itu, ada satu yang membuat tubuhku gemetar. Dari akun yang sama. Ya, akun itu. Komentarnya singkat. Terima kasih Rehan sekarang. Kami semua bisa melihatmu juga. Aku ingin menghapus videonya, tapi tidak bisa. Tombol hapus hilang. Bahkan akunku sekarang tidak bisa di log out. Ponselku terus menyala, memperlihatkan wajahku sendiri di kamera depan. Meskipun kamera tak dibuka, layar terus merekam. Wajahku terus terpampang dan followersku terus naik. Tapi mereka bukan manusia. Setiap kali aku membuka mata, aku berharap semua ini cuma mimpi. Bahwa Dimas, Rizky, Gina, mereka semua masih hidup. Bahwa aku cuma terlalu terobsesi dengan konten horor sampai mulai berhalusinasi. Tapi kenyataannya justru lebih buruk dari mimpi. Terburuk sekalipun. Video pengakuanku sekarang ditonton lebih dari 200.000 orang. Viral, dibahas di mana-mana. Thread Twitter, konten TikTok, reaction YouTube, semuanya memperdebatkan keasliannya. Ada yang menganggap itu seni performance, ada yang bilang itu hoax. Tapi sebagian kecil percaya, bahkan menyebut akun tempat video itu diunggah dengan nama baru, Aroba Pokengliff. Padahal aku tidak pernah memberi nama akun itu. Dan yang lebih gila, aku tidak bisa menghapusnya, tidak bisa log out, bahkan tidak bisa mematikan ponselku. Baterainya tak pernah habis. Layar terus menyala memperlihatkan wajahku sendiri. Kamera depanku seperti aktif terus-menerus. Kadang, saat aku menatap layar, aku merasa ada wajah lain
ikut menatap dari balik bayangan. Aku mencoba segala cara. Reset ulang, format ulang, ganti SIM card. Aku bahkan menaruh ponsel itu dalam air semalaman. Tapi esok paginya, ponsel itu tetap menyala. Kering, tidak rusak. Dan sekarang, aku mulai mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam ponselku sendiri. Kadang seperti bisikan, kadang seperti desahan pelan. Pernah suatu malam, saat aku tak sengaja mengaktifkan voice recorder, hasil rekamannya memutar suara ini. Mereka suka, wajahmu Rehan. Jangan sembunyikan. Dan detik berikutnya, terdengar suara ratusan klik kamera, seperti sedang difoto dari berbagai arah. Aku menjerit, melempar ponselku ke dinding. Tapi, tak ada yang rusak. Bahkan rekaman itu tetap tersimpan di galeri. Aku sadar, ini bukan sekadar horor. Ini kutukan digital. Media sosial bukan lagi jendela ke dunia. Ia telah menjadi pintu masuk. Aku mengunjungi seorang mantan jurnalis yang pernah menulis tentang pemakaman anggrek bertahun-tahun lalu. Namanya Pak Aryo. Ia sekarang tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Jauh dari hiruk-pikuk dunia online. Tidak punya HP, tidak punya internet. Saat kukisahkan apa yang terjadi padaku, ekspresinya berubah. Ia tak kaget justru, seolah sudah tahu. Aku sudah menduga ini akan terjadi lagi. Ucapnya pelan. Apa maksud Bapak pemakaman itu? Dulu pernah jadi tempat orang-orang dikubur tanpa nama, korban konflik, kecelakaan massal, hingga pembantaian, kesil-kasilan yang tak pernah dicatat sejarah. Aku terdiam. Banyak dari mereka dikubur tergesa-gesa dalam balutan kain putih yang tidak pernah dibuka lagi. Pocong-pocong itu tidak punya nama, tidak pernah didoakan, dan tidak pernah dicari. Mereka hanya ingin satu hal, dilihat. Aku tercekat. Jadi, mereka muncul di foto. Karena itu, satu-satunya cara mereka bisa eksis. Kamera adalah cermin. Tapi media sosial itu etalase. Dan kamu sudah membuka etalase itu seluas-luasnya. Pak Aryo berdiri, berjalan ke rak bukunya, dan menyerahkan sebuah benda, cermin kecil bundar, tua, penuh debu. Kalau kamu benar-benar ingin mengakhiri ini, kamu harus kembalikan apa yang mereka cari. Tapi jangan lewat layar. Lewat mata. Tidak mengerti. Sampai malam itu, jam 2:47 pagi, HP-ku berdering. Notifikasi masuk, bukan dari aplikasi, tapi dari sistem. Satu file baru otomatis tersimpan, IMG, .003. Jika aku membuka file itu dengan jari gemetar, foto itu adalah wajahku, tapi bukan selfie biasa. Wajahku tampak seperti mayat, pucat, mata putih, mulut terbuka, seperti berteriak. Dan di belakangku, deretan wajah pocong berdiri rapat, memenuhi seluruh latar belakang. Jumlah mereka tak bisa dihitung. Puluhan, ratusan, mereka semua tersenyum. Tapi, ada satu yang berbeda, satu pocong yang berdiri paling depan. Wajahnya lebih gelap, matanya terbuka paling lebar, dan dia menunjuk ke arahku. Aku sadar, ini bukan soal foto pertamaku. Ini tentang siapa yang pertama kali menatap mereka. Dan selama aku masih hidup, mereka akan terus muncul di layar, di kamera, di unggahan orang lain. Karena followersku terus naik, karena wajahku masih bisa dilihat. Tapi bagaimana jika aku tak terlihat lagi? Bagaimana jika aku menghilang dari semua layar? Aku mengambil cermin bundar yang diberi Pak Aryo. Malam itu, aku kembali ke tempat semuanya bermula. TPU Anggrek. Tak ada orang, tak ada suara, tapi udara di sana seperti membeku. Aku berdiri di antara nisan tua, memegang cermin itu, dan berbicara dengan suara lantang. Aku tahu kalian ingin dilihat, tapi bukan lewat kamera. Lihatlah aku sekarang. Untuk terakhir kalinya,
Lalu, aku mengangkat cermin ke wajahku. Dan saat aku menatap bayangan di dalamnya, aku melihat mereka semua. Pocong-pocong itu muncul. Bukan di belakang, tapi mengelilingiku. Cermin itu berguncang. Udara di sekitarku seperti menyusut. Dan di detik terakhir sebelum aku kehilangan kesadaran, aku mendengar satu kalimat dari ratusan suara berbisik. Akhirnya, kamu juga ikut selfie? Aku terbangun keesokan paginya, di kamar yang asing, di tempat yang sunyi, dan HP-ku tidak ada. Tapi, sesuatu yang lebih aneh lagi adalah ini. Seseorang atau sesuatu telah mengunggah satu video baru di akun lamaku. Durasi, jam 0:15. Isinya, wajahku menatap lurus ke kamera, tersenyum tipis, dan suara terakhir di video itu berkata, "Senyum dulu. Ya, karena setelah ini, kamu akan melihat kami." Suasana malam takbir yang semula penuh haru dan sukacita berubah menjadi sunyi, mencekam, seolah-olah dunia menahan napas. Langit malam masih menjerit dengan dentuman kembang api dan gema takbir dari toa masjid. Namun bagi Rio, Galih, dan Wulan, suara itu hanyalah gema jauh yang tak sanggup menembus pekatnya ketakutan yang menggigit. Dari balik rerimbunan pohon sekitar pemakaman, Wulan masih terduduk lemas di samping pusara kakeknya. Air matanya kering, bukan karena tak ingin menangis, tapi tubuhnya sudah terlalu kaku untuk merasa. Rio dan Galih, meski dengan tubuh bergetar, mencoba menariknya berdiri. "Kita harus pergi dari sini sebelum dia kembali," kata Galih dengan suara tercekat. Namun langkah mereka tertahan. Angin berhenti bertiup. Daun-daun tak lagi bergoyang, dan dari arah utara pemakaman terdengar dentingan aneh. Brok, brok, brok. Suara itu seperti bambu kaku dipukulkan ke tanah secara beraturan. "Pocong itu, dia datang lagi?" bisik Wulan. Matanya menatap ke arah sumber suara. Benar saja, dari balik kabut tipis muncul sosok putih, melompat-lompat dengan gerakan kaku, namun cepat. Pocong itu tak lagi berdarah seperti sebelumnya. Kini tubuhnya bersih, namun wajahnya membiru, membusuk, dan matanya menyala merah. Di dahinya jelas terlihat bekas jahitan kain kafan yang belum sempurna dilepas. "Kalian belum minta maaf. Kalian belum mendoakan." Suara itu tak keluar dari mulutnya, melainkan terdengar langsung di kepala mereka bertiga. Rio gemetar. "Apa maksudnya?" Wulan tiba-tiba tersadar. Dia menatap Rio dan Galih. "Kita tak pernah baca doa. Kita buka kain kafan dan kabur. Kita bawa jasadnya keluar dari liang kubur tanpa niat baik. Dia belum tenang karena kita tak ikhlas. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Galih, nyaris menangis. Pocong itu kini melompat semakin dekat. Wulan memejamkan mata, lalu duduk bersila. Dengan suara lirih, ia mulai membaca surah Yasin, dan Galih pun ikut membaca Al-Fatihah dengan terbata-bata. Rio memaksakan diri mengikuti. Angin mulai berhembus lagi. Suara takbir dari masjid terdengar lebih jelas, dan saat mereka membuka mata, pocong itu sudah berdiri diam di hadapan mereka. Kini ia tak lagi menyeramkan. Wajahnya terlihat tenang. Senyuman kecil muncul di wajah yang membusuk itu. Ia menunduk pelan, lalu perlahan-lahan tubuhnya menghilang menjadi kabut tipis yang terbang bersama angin. Malam sunyi, tak ada jejak darah, tak ada aroma anyir. Hanya mereka bertiga yang terduduk di depan pusara. Pagi harinya, mereka kembali ke rumah. Namun kisah malam itu membekas selamanya. Rio menghapus semua video di ponsel, dan Galih bersumpah takkan pernah main-main dengan kematian lagi. Wulan, ia masih sering ziarah ke makam kakeknya, tapi setiap malam takbir, ia menyalakan lilin kecil di dekat pusara. Bukan untuk menerangi, tapi sebagai tanda bahwa mereka telah belajar
bahwa malam takbir bukan hanya untuk menyambut kemenangan, tapi juga untuk mengingat bahwa tidak semua yang meninggal bisa langsung tenang karena beberapa arwah masih menunggu takbir terakhir. Dan cerita pun tamat.